warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat muslim kelak hingga akhir zaman nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tausiah tentang cita-cita yang mulia. Cita-cita saya adalah menjadi seorang ustadz. Pada era saat ini, sebagian besar dari teman-teman saya ingin menjadi dokter, insinyur, youtuber, dan polisi. Semua itu adalah cita-cita yang baik. Betul hadirin. Mengapa demikian? Karena jika cita-cita yang kita miliki diniatkan sebagai ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tetapi terlebih bagi saya ada satu cita-cita yang sangat mulia, yaitu menjadi seorang ustadz. Saya mempunyai dua alasan. Yang pertama, karena seorang ustadz memberikan ilmu kepada orang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita artikan bersama-sama, menjadi orang yang berilmu, apalagi menjadi orang yang mengajarkan ilmu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua ialah karena seorang ustadz adalah pembimbing umat. Seperti yang kita ketahui bersama, pada zaman yang penuh dengan tantangan ini, banyak sekali orang yang bingung dan jauh dari ajaran agama. Adanya seorang ustadz di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan pencerahan, memberikan nasihat, dan mengarahkan umat untuk kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang ustadz tidak hanya memberikan ceramah kepada banyak orang, tetapi seorang ustadz juga harus mempunyai akhlak yang baik. Ustadz harus mampu memberikan contoh yang baik. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya, menjadi seorang ustadz tidak hanya pandai bicara, tapi juga harus berakhlak mulia. Oleh karena itu, saya ingin terus dan terus belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah, agar kelak saat saya beranjak dewasa nanti, saya bisa menjadi ustadz yang tidak hanya pintar akal dan lisannya, tetapi juga berakhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memahami bahwa menjadi seorang ustadz bukanlah cita-cita yang mudah, tetapi banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang ustadz.
kita harus mempelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh, mendalami Al-Quran dan hadis, dan menjadi contoh yang baik bagi umat muslim yang lainnya. Tapi semua ini saya anggap sebagai tantangan. Saya percaya dengan niat dan usaha yang maksimal, insya Allah akan senantiasa memudahkan saya untuk mewujudkan cita-cita saya untuk menjadi seorang ustadz di masa depan dan bermanfaat untuk umat, agama, dan bangsa. Hadirin yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan cita-cita kita, dan menjadikan kita orang yang beriman, bertakwa, dan selalu rendah hati. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari firman Allah tersebut bisa kita artikan bersama-sama bahwa orang yang diberi ilmu, apalagi orang yang mengajarkan ilmu, adalah salah satu jalan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua ialah seorang ustadz adalah pembimbing umat. Seperti yang kita ketahui bersama, di zaman yang penuh dengan tantangan ini, masih banyak sekali orang yang bingung dan jauh dari ajaran agama. Oleh karena itu, adanya seorang ustadz di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pencerahan, memberikan nasihat, dan mengarahkan umat ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang ustadz tidak hanya memberikan ceramah di depan banyak orang, tetapi juga harus mempunyai akhlak yang baik pula. Ustadz harus mampu memberikan contoh yang baik sesuai dengan ajaran Islam dan selalu memperbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yang artinya menjadi seorang ustadz tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga harus berperilaku baik di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya ingin terus belajar dan belajar di sekolah maupun di luar sekolah, agar kelak saat saya dewasa nanti, saya akan menjadi ustadz yang tidak hanya pintar di akal dan lisannya, tetapi juga berakhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengetahui bahwa menjadi seorang ustadz itu bukanlah cita-cita yang mudah. Banyak sekali yang harus disiapkan. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama, mendalami Al-Quran dan hadis, menjadi contoh yang baik di depan umat muslim yang lainnya. Tetapi semua itu bagi saya adalah tantangan. Saya percaya dengan niat yang kuat dan usaha yang maksimal, insya Allah akan memudahkan saya untuk menjadi seorang ustadz di masa depan dan akan bermanfaat bagi umat, agama, dan bangsa. Hadirin yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita untuk menggapai cita-cita kita, dan menjadikan kita orang yang beriman, bertakwa, dan selalu rendah hati. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tausiah bertemakan cara untuk memilih teman yang baik. Mungkin para hadirin di sini mempunyai teman yang menghalangi untuk beribadah. Jika memang ada, maka lebih baik bagi kalian untuk menjauhi teman tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk, seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Adapun seorang penjual minyak wangi, mungkin engkau akan mendapatkan hadiah darinya, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan wangi darinya. Sedangkan seorang pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu. Adapun seorang pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau akan mendapatkan bau yang buruk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Duduk di teras di kala malam, melihat bintang indah sinarnya, yang bersemangat menjawab salam, insya Allah banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Adapun seorang penjual minyak wangi, mungkin engkau akan mendapatkan bau yang harum darinya. Sedangkan seorang pandai besi, mungkin dia akan membakar bajumu, atau engkau akan mendapatkan bau yang tak sedap dari pandai besi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tausiah bertemakan bagaimana cara untuk memilih teman yang baik. Mungkin para hadirin yang hadir di sini ada yang memiliki teman yang menghalangi untuk beribadah, maka jauhilah teman itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 28 yang artinya, oh celakalah aku, sekiranya dahulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman setiaku. Bisa kita artikan bersama-sama dari hadis dan ayat Al-Quran tersebut bahwa jika kita memilih teman yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Sebaliknya, apabila kamu memilih teman yang buruk, maka kamu akan mendapatkan keburukannya. Bahkan kamu bisa masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lalu, bagaimana kita bisa memilih teman yang baik? Yang pertama, dengan melihat apakah dia beribadah atau tidak. Bisa dengan cara menanyakan dia, atau dengan cara melihat kebiasaannya dia. Yang kedua, melihat perilaku dia. Apakah dia berperilaku baik kepada orang lain dan sopan kepada orang yang lebih tua. Tapi jangan pilih orang yang tidak baik kepada orang lain dan tidak sopan kepada yang lebih tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian tausiah kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin.